Kita ingin dibantu Allah, bantu saudara kita. Ini butuh keimanan. Anda ingin dibantu Allah, bantulah saudara. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Makanya para salaf dahulu, mereka lebih mengutamakan amal yang manfaatnya muta'addiyah, yaitu berkaitan dengan orang lain, daripada yang berkaitan dengan hanya amal qasir yang berkaitan pada diri sendiri. Seperti sabda Nabi dalam hadis Tabrani, kata Nabi SAW, setelah beliau menyebutkan ahabbul a'mal ila Allah surun tudkhilu ala qalbi muslim, sungguhnya amalan paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati seorang mukmin. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya, au takshifu anhu kurbatan, atau kau hilangkan penderitaannya, au taqdi anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya. La an amshi ma akhi li fi hajatin, akhin li fi hajatihi habu ilai min a'taqifa fi hadzal masjid syahran. Kata Nabi, aku berjalan menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, lebih aku suka daripada iktikaf selama sebulan. Lebih aku suka daripada iktikaf selama sebulan. Oleh karena disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ya. Nabi mengatakan, saya lebih senang menemani saudara saya daripada iktikaf. Iktikaf ibadahnya buat sendiri, tapi kalau kita membantu saudara, pahalanya untuk dia, dan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali tentang kisah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri dia pernah kirim teman-temannya di musim bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dia mengirim temannya untuk membantu seseorang. Kemudian kata Hasan Al-Basri, kalian mampir ke masjid, ajak Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani seorang tabi'in, ya, muridnya Anas bin Malik, ya. Maka dia bilang, ajak dia untuk membantu teman kita tersebut. Akhirnya utusan tersebut datang kepada Thabit, wahai Thabit, kita ada ingin bareng-bareng bantu seorang. Kata Thabit, saya lagi itikaf. Maka mereka lapor kepada Hasan Al-Basri bahwasanya Thabit lagi itikaf. Hasan Al-Basri mengatakan, amalan untuk membantu saudara lebih dicintai oleh Allah daripada itikafmu. Maka disampaikan kepada Thabit. Thabit akhirnya meninggalkan itikafnya untuk membantu membantu saudaranya, ya. Jadi ada saatnya kita ibadah sendiri, ada saatnya kita melakukan ibadah yang lebih dicintai oleh Allah, seperti membantu orang lain. Oleh karena Nabi SAW adalah orang yang paling suka membantu orang lain. Kalau kita baca hadis-hadisnya, Rasulullah SAW sangat mudah membantu orang lain, dan itu amalan yang sangat dikonsentrasikan oleh Nabi SAW. Ya. Taib, cerita tentang para sahabat banyak, ya. Contoh seperti disebutkan kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tiap malam datang kepada seorang rumah yang sudah tua, ya. Kemudian dia pergi. Diperhatikan oleh Talha bin Ubaidillah, sering perhatikan Umar kok seperti itu. Suatu saat dia datang di siang hari kepada rumah tersebut, dia ketuk pintu, ternyata penghuni rumah tersebut nenek sudah tua buta. Nenek sudah tua dan buta. Dan nenek tersebut tidak tahu yang membantu dia selama ini adalah Umar bin Khattab. Jadi tidak melihat, tapi Umar memenuhi kebutuhannya, memenuhi keperluannya. Sampai akhirnya dia tanya, siapa laki-laki yang tiap malam datang ke sini? Akhirnya itu cerita, ini laki-laki ini sudah lama. Sejak lama dia membantu kami, urusan kami. Subhanallah, Talha baru sadar betapa mulianya Umar. Dia mengatakan, kenapa saya harus tahu urusan Umar? Ya. Jadi punya waktu untuk membantu orang-orang yang susah. Karena kita akan ditolong Allah di dunia maupun di akhirat. Ini berbicara tentang iman, ya. Berbicara tentang iman. Kapan kita kebetulan ada orang, ya, minta bantuan kita dan kita mampu, jangan kita tolak. Kalau kita mampu, kalau nggak mampu, kita tolak dengan cara yang baik-baik. Mohon maaf, lagi sibuk, lagi banyak keperluan, ya. Tolak dengan kata-kata yang halus, tidak perlu kita sakiti hatinya. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'u hadza. Perkataan yang baik menolak lebih baik daripada memberi sedekah tapi disusuli dengan kata-kata yang menyakitkan. Ini kamu itu datang bantu minta terus ini. Enggak perlu. Kalau gitu enggak usah bantu. Enggak usah bantu. Lebih baik kamu bilang, mohon maaf, saya lagi sebanyak kesibukan, padahal pelit, ya. Lebih baik gitu, kamu enggak mau bantu, tolak dengan kata-kata yang baik. Ya, jangan bantu tapi disusuli dengan perkataan yang tidak baik, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan kita punya amal membantu orang lain karena kita butuh bantuan di dunia maupun di akhirat Allah Subhanahu wa taala.